Shalom, selamat pagi. Saudara-saudaraku, setiap janji-janji Tuhan dalam hidup kita, Dia pasti akan digenapi. Dan kita percaya setiap langkah-langkah kita, Dia akan jaga dan Dia akan lindungi. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap janji-Mu Tuhan, Ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Sekali lagi kita mau angkat pujian ini, katakan setiap janji-Mu Tuhan, setiap janji-Mu Tuhan, Ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masa, yang tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Terima kasih. Terima kasih. Makasih setiamu. Penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat. Kita mau makin berdiri, katakan setiap janji-Mu, setiap janji-Mu Tuhan, Ku simpan dalam lubuk hatiku. Benar Tuhan, haleluya. Lewati setiap masa, yang tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Menolongku, yang ku
Yang janjimu Tuhan simpan dalam lubuk hatiku. Haleluya. Melewati setiap masa, tiap tetes air mata dalam hidupku. Katakan janjimu, janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolong, penolongku, yang ku beri. Angkat suaramu, katakan terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Menyertamu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Haleluya. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Saudara-saudaraku, pujian ini mengatakan bahwa janji Tuhan tidak pernah terlambat. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup kita. Lewati masa-masa berat, lewati masa-masa tidak seakan-akan dalam lembah kekelapan, pertolongan Tuhan Yesus selalu menyertai. Oh, terima kasih, amin, buat kasih setiamu, amin Tuhan. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Dia tak pernah terlambat menolongmu. Terima kasih
Tuhan Yesus. Terima kasih atas penyertaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Saat ini kami ada Tuhan karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Ampuni dosa, ampuni kesalahan kami Tuhan. Mungkin Tuhan kami merasa berada di dalam lembah Tuhan. Mungkin kami belum merasakan pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Tapi kami percaya tidak ada yang pernah terlambat Tuhan Yesus. Tidak ada yang akan pernah terlambat janji-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Kau sudah begitu baik Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami sudah merasakan kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, meninggikan dan membesarkan nama-Mu. Berkati kami semua Tuhan. Berkati jemaat-Mu yang masih di dalam perjalanan Tuhan. Tiba di tempat ini tanpa kurang satu apapun. Yang di rumah sedang sakit Engkau mau lawat Tuhan. Yang sedang berbeban berat Engkau mau angkat Tuhan. Yang sedang sakit Engkau mau sembuhkan Tuhan Yesus. Kami percaya kuasa-Mu tetap sama. Karena selama-lamanya Kaulah Allah Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Sertai kami, urapi kami, dan Kau hadir dalam ibadah kami pagi hari ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai yang Tuhan Yesus. Silakan duduk. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Katakan, oh Yesusku, ku cinta
kasih setia Tuhan.
lagu-lagu yang kita nyanyikan, kita sudah merasakan betapa kebaikan Tuhan. Dia gak pernah kita pikir, tapi kita dengar aja Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Saya buka ruang kesaksian. Bagi yang mau bersaksi silakan. Yang sudah merasakan kebaikan Tuhan. Ada pujian dari kaum wanita ya? Ya saya kasih waktu dan tempat. Mari kaum wanita. Puji Tuhan, kami bersyukur dari wadah wanita di tahun 2025 ini kami sudah kembali memulai ibadah seperti biasa di hari Selasa jam 3, dan kami mengundang bagi wanita yang belum bergabung bisa dapat bergabung di wadah wanita untuk kita sama-sama bertumbuh dan mengasihi Tuhan lebih dalam lagi. Lewat pujian ini kami ingin menyaksikan bahwa walaupun ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini, kita tetap percaya bahwa kekuatan yang daripada Tuhan itu ada di dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita hari-hari ini, kita mau tetap bersuka cita sebab ada Tuhan yang selalu ada di dalam kehidupan kita. Haleluya.
Saudara-saudara, lagu ini mengajarkan bahwa apapun yang terjadi, kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Pemilihan lagu-lagu saya dari awal juga seperti itu, bahwa tetap selamanya Yesus. Walaupun dalam segala keadaan, kita tahu keadaan sekarang ini semakin berat dan semakin berat, tapi semua bisa kita lalui karena Yesus. Bukan ikut Yesus itu pasti akan senang, akan selalu dijaga. Tapi kita percaya, kadang-kadang lembah harus kita lalui. Dan kita percaya penyertaan Tuhan. Walaupun kita ada di dalam lembah, Dia akan menyertai kita. Kita akan berdoa untuk persembahan, cerita Bapak yang berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan yang berkuasa dan segala kasih syukur, kasih segala yang Tuhan sudah berkat-berkat yang Kau curahkan ke dalam kehidupan kami. Untuk kesehatan yang boleh Kau berikan ke dalam kehidupan kami, yang kami bersedia. Kami juga ingin berdoa Tuhan saat ini Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami dan pekerjaan dan usaha kami percaya Tuhan Kau selalu ada ya Tuhan, Kau selalu memberkati ya Tuhan, Kau selalu menyertai Tuhan di dalam setiap apa yang kami kerjakan dan apa yang kami usahakan. Kami tahu ya Tuhan, berkat-berkat yang kami terima semuanya datang daripada-Mu ya Tuhan. Dan jelas kiranya Tuhan kami boleh mengembalikan apa yang boleh menjadi hak milik-Mu ya Tuhan. Mungkin memang tidak bisa mengembalikan apa yang telah Kau berikan
kasihan bagi orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya dalam kasih-Mu. Persembahan dijalankan. Tiada berkesudahan. Dunia ini berubah, kehidupan kita berubah, jalan-jalan kita berubah, semua berubah. Cuma firman Tuhan dan Tuhan Yesus yang tidak pernah berubah. Pegang itu, camkan itu dalam hatimu, bahwa firman tak pernah berubah. Firman-Mu tidak pernah berubah sepanjang masa hidup kami. Penyertaan-Mu tidak pernah berubah. Siapkan
Tiada
Tiba saatnya Tuhan memberkati kami dengan firman. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Segala roh yang bukan daripada Engkau, yang ingin mengganggu jalannya pemberitaan firman Allah, yang menutup telinga rohani kami, yang mengeraskan hati kami tolak, kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Kiranya Roh Kudus menjamah kami, beri kami hati yang lembut, supaya setiap ayat garis firman Allah menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Allah. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Silakan duduk. Firman Tuhan disampaikan oleh Bapak Yonatan sebagai wakil gembala. Kami bersilakan. Haleluya. Agak mungkin karena udara di luar dingin ya, jadi agak. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Saudara, kalau ngomong dingin, waduh, saya baru pulang dari daerah yang bukan dingin lagi. Dingin banget. Saya bayangin kalau kita di sini hujan di sini kamu datang, iya. Di sana hujannya salju, saudara. Saudara bisa lihat, saya ada videonya. Saya mau ke gereja di jalan segini salju. Tapi anak Tuhan di sana itu kebaktian, saudara. Jadi kalau kita di sini baru hujan gerimis, yang bisa pakai payung sudah nggak datang, berarti kita harus akui iman kita, kesetiaan kita, kering bentuk beribadah masih kurang dibandingkan orang-orang di Jepang sana. Ya saudara, ya kita hari-hari terakhir ini memang harus meningkatkan iman kita kepada Tuhan. Ya saya bersaksi sedikit, puji Tuhan, Tuhan tolong perjalanan kami yang ke Jepang, ke tempatnya ke Hokkaido ya, Sapporo di sebelah utara. Tujuannya memang pengen cari yang ada saljunya. Karena kan biasanya kalau pergi ke Jepang cuma dapat dinginnya doang, saljunya nggak ada. Pengen salju. Dikasih saljunya luar biasa banyak kan. Kelebihan saudara. Setiap hari ketemu salju, setiap hari kena hujan salju. Ya puji Tuhan, Tuhan jagain. Sampai tidak ada yang sakit, semua Tuhan pelihara. Padahal kalau mengikuti badan ya kita orang yang hidup di daerah tropis harusnya nggak cocok sama hidup seperti itu. Karena setiap hari, bukan 2 hari sekali atau sehari sekali, setiap hari. Suhunya rata-rata 1 atau 2, kadang-kadang kalau lagi hujan salju bisa -3. Tapi puji Tuhan, Tuhan jaga diri sekarang dan kami boleh tiba kembali dari pertemuan selamat dari Tuhan selama. Semua adalah permohonan Tuhan. Amin. Juga pas kami mau pulang itu pesawatnya boleh 1 jam yang dari Sapporo ke Tokyo. Oh kita udah ngomong gimana ini, ada hari Jumat pagi saya ada kelas sekolah kita harus belajar pesawat supaya jalan telat. Puji Tuhan, tolong kalau berangkatnya telat, nyampe nya nggak telat saudara. Memang luar biasa ya orang Jepang itu mengatur waktu itu, mereka disiplin bagi mereka telat itu hapus saudara. Tapi kalau ada bencana alam atau ada karena sebab alam mereka nggak bisa tolak, tapi mereka tetap usahakan untuk sampai ke Jakarta sesuai schedule dan sesuai schedule. Puji Tuhan semua Tuhan sudah. Dan yang lebih lagi membuat saya bersyukur, besoknya istri saya baca berita di media sosial. Ternyata hari besoknya ketika kami sudah nyampe di Jakarta, 24 penerbangan dari Sapporo ke Tokyo itu di cancel. Saudara bayangin kalau misalnya kami waktu itu gak berangkat dan harusnya besoknya nginep lagi saudara, karena semua di cancel aja. Dan saya dengar tanggal 8 hari apa? Kemarin itu diperkirakan ada badai. Puji Tuhan, Tuhan tahu bagaimana membina umat. Oleh pimpinan Tuhan kami boleh tiba di Depok dengan selamat, dengan kurang apapun boleh melakukan aktivitas semua yang rencana kita semua balik
dalam segala pengaturannya, kemakuasaannya, dia melakukan hal-hal sebegitu sempurna. Pagi ini saya mau bicara tentang hal yang sangat prinsip dan sangat mendasar dalam iman Kristen. Dan saya harap saudara buka telinga baik-baik mendengar. Kalau perlu saudara mencatat, saudara akan berbicara tentang dasar kekristenan. Salah satu fondasi dasar iman Kristen penting yang harus kita mengerti sebagai orang Kristen. Kalau kita mau menyebut diri kita orang Kristen, kita harus tahu apa yang kita percayai. Karena kemarin waktu di Kolpria saya mendengar ada share dan Bapak Kencana yang tentang situasi era ini, bahwa banyak sekali orang-orang yang dengan mudah berpaling dari iman kepada Kristus, berpaling menjadi orang-orang yang meninggalkan. Nah, kita bersyukur pagi hari kita nyanyi sekali Yesus, selamanya Yesus. Itu luar biasa. Tapi di balik nyanyian yang kita nyanyikan, kita harus memiliki suatu pemahaman supaya kita benar-benar bisa tetap konsisten dengan apa yang kita nyanyikan tadi. Sekali Yesus, karena kalau tidak, ada banyak sekali hal-hal di dalam dunia ini akan mencoba membocorkan iman kekristenan. Pagi hari kita mau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal 1. Saya akan menyampaikan tentang Allah yang menjadi manusia, firman yang menjadi daging. Itu adalah salah satu dasar kekristenan, iman Kristen yang paling pokok. Dan kalau sudah tidak bisa memahami itu, itulah yang sering kali diserang oleh orang-orang dari pengaruh agama yang lain. Itulah kadang-kadang sering menjadi titik orang-orang yang tidak memahami Tuhan menjadi lemah dan jatuh. Makanya kita harus memahami dan harus mengerti itu terus supaya iman kita di dalam Tuhan tetap teguh. Amin. Jika kita baca di dalam Injil Yohanes, kita baca di dalam Yohanes 1 kita langsung loncat ke ayat yang ke-14. Yohanes 1 ayat 14 demikian firman Tuhan, saudara perhatikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ini ayat adalah dasar iman Kristen. Dan ini juga ayat yang paling sering diserang oleh orang-orang di dalam Kristen. Kita harus memahami ayat ini mulai dengan perkataan firman itu telah menjadi manusia. Siapa firman? Di atas pasal 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Jadi firman di sini, logos dalam bahasa aslinya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Nah, dikatakan di sini kalau kita kembali ke 14, firman itu telah menjadi manusia, berarti Allah telah menjadi manusia. Wah, ini menurut saya ramai. Kata-katanya sederhana, tapi urusannya ramai. Muncul berbagai pertanyaan, dan kita sebagai orang percaya harus bisa menjawab. Mengapa Allah
firman itu, yang satu dikatakan firman adalah Allah. Allah itu telah menjadi manusia. Mengapa Allah menjadi manusia? Allah itu pada mati. Allah itu mulia, berkuasa, kekal, menjadi manusia. Kalau satu saat sudah ditanya, mengapa Allah menjadi manusia? Kita akan menjawab dari apa yang ada di Injil Yohanes ini. Kita tidak akan kemana-mana. Allah menjadi manusia supaya apa? Kita baca di dalam ayat seterusnya. Dan kita telah, masih sampai yang sama, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Perhatikan ayat 12. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Ayat 18 berkata, tidak seorang pun pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, siapa? Yesus, firman, itulah yang menyatakan. Jadi mengapa Allah menjadi manusia? Allah menjadi manusia supaya dia dapat, dikatakan di sini, menyatakan dirinya kepada manusia. Tidak ada manusia seorang pun yang melihat Allah, tetapi Allah ingin menyatakan diri kepada manusia. Satu-satunya cara dia harus menjadi manusia supaya dia bisa menyatakan diri. Dan Yesus tercatat adalah manusia yang benar-benar ada hidup di dalam sejarah. Orang-orang sejamannya melihat wujud rupa dalam bentuk daging, dalam bentuk manusia. Orang-orang yang hidup bersama-sama dengan dia selama kurang lebih 33,5 tahun, tahu bahwa ada sesosok manusia yang namanya Yesus. Dan dikatakan oleh Yohanes, salah satu murid kesayangannya, bahwa dialah yang menyatakan. Artinya lewat kehadiran Yesus sebagai manusia, manusia yang lain bisa melihat, paling tidak punya suatu gambaran tentang bagaimana Allah. Yohanes menulis Injil ini, dia mengutip pasal yang kita baca ini adalah kesaksian dari Yohanes. Pasal 1 adalah kesaksian dari Yohanes. Bagaimana Yohanes berkata, lihat anak domba Allah yang mengampuni dosa isi dunia, di dalam ayat yang selanjutnya. Nah, kita melihat di sini bahwa lewat apa yang Yohanes sampaikan, dia menyatakan bahwa maksud atau tujuan Allah menjadi manusia supaya Allah dapat memperkenalkan diri, menyatakan dirinya kepada manusia. Kalau kita baca dalam sejarah, Allah sudah berusaha menyatakan diri kepada manusia itu lewat nabi-nabi, lewat utusan-utusan. Tapi kita tahu bahwa semua itu tidak berhasil, tidak membawa manusia kepada Allah. Maka satu-satunya cara yang terakhir yang Tuhan harus lakukan adalah dia menyatakan dirinya menjadi manusia, supaya manusia bisa mempunyai
Oh, seperti ini Allah yang ada di tengah-tengah manusia. Saudara-saudara. Jadi memang hal ini adalah satu hal yang sulit dipahami, tetapi itulah yang harus kita mengerti dan kita percaya, karena itulah yang dilakukan Yesus. Nah, untuk apa Dia menyatakan dirinya sebagai manusia? Dikatakan di sini, kan kita kembali ke dalam Yohanes 1 ayat yang ke 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Ada dua aspek penting yang menjadi penekanan dengan kedatangan Yesus ke dunia, yang ingin Dia nyatakan kepada dunia. Apa itu? Dikatakan ayat yang ke-17, sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus. Ketika Allah sebagai manusia datang di dalam Yesus, ada dua hal penting yang Dia nyatakan. Pertama, kasih karunia. Kedua, kebenaran. Apa kasih karunia? Kasih karunia adalah kasih Allah. Allah menyatakan bahwa Dia mengasihi manusia, dan Dia nyatakan itu lewat Yesus. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan. Jadi Allah adalah kasih. Tapi kalau hanya kasih sebagai suatu konsep, tidak ada perwujudan, tidak ada yang bisa mengatakan. Tapi Allah tidak hanya berteori, Dia tidak hanya memberikan suatu konsep, tapi Dia menyatakannya dalam kehadiran Yesus. Allah menjadi manusia supaya bisa menyatakan kasih-Nya kepada manusia. Jadi harus kita pahami, bukan suatu hal yang tanpa maksud. Tuhan menjadi manusia, Allah menjadi manusia supaya Dia bisa menyatakan kasih karunia, kasih yang menyelamatkan, kasih yang memulihkan, kasih yang membuat kita bisa kembali berada dalam hubungan dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, menyatakan kebenaran. Yesus berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat. Jadi dengan jelas Yesus berani bilang, Akulah jalan dan kebenaran. Akulah kebenaran. Yesus menyatakan kebenaran. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa jikalau tidak melalui Aku. Di sini Yesus menyatakan apa? Kebenaran. Kebenaran itu adalah apa? Hal-hal yang berkenan kepada Bapa. Karena melalui kebenaran itu adalah jalan untuk kita bisa datang kepada Bapa. Jadi dari dua hal yang dinyatakan, pertama kasih karunia, itu dari sisi Allah dinyatakan dalam Yesus bahwa Allah itu adalah kasih, dan Allah adalah kasih itu bukan semua teori. Allah adalah kasih itu dinyatakan dengan kedatangan Yesus ke dunia ini menjadi manusia yang turun derajatnya jauh dari Allah sebagai Allah yang Maha Kuasa. Dan bukan hanya sampai di situ, Dia bahkan menjadi manusia yang harus menanggung dosa dan mati di kayu salib. Itulah pernyataan kasih. Yang kedua, Dia menyatakan kebenaran, jalan dan kebenaran. Dia menyatakan suatu teladan bagi manusia bahwa ada manusia yang bisa melakukan kebenaran. Ada manusia yang bisa menggenapkan semua firman Tuhan, semua firman Tuhan. Makanya seperti akulah jalan, Dia berani mengatakan akulah jalan dan kebenaran. Siapa di sini yang berani mengaku bahwa dirinya adalah benar? Tokoh-tokoh agama mana yang
berani tunjuk dirinya, aku adalah kebenaran. Bahkan kalau kita ingat kisah di dalam Injil, ketika ada seorang perempuan berzina datang dibawa kepada Yesus, bilang yang membawa itu tokoh-tokoh agama, orang-orang Farisi Saduki, ada ahli Taurat. Yesus bilang, siapa yang tidak bersalah atau siapa yang merasa dirinya paling benar, dia yang boleh melempar duluan. Ternyata tidak ada. Jadi tidak ada manusia yang bisa mengklaim dirinya, aku orang benar. Tidak ada. Tapi Yesus telah berkata dengan terang, aku lah kebenaran. Yang menyatakan, artinya apa? Kalau saudara pengen lihat orang yang benar, kebenaran seperti apa? Lihatlah Yesus. Dia berkata, akulah gembala yang baik. Di dalam Yohanes, akulah itu. Akulah terang dunia. Akulah roti hidup. Tidak ada manusia yang bisa memusuhi statement yang kuat dan penuh dengan otoritas seperti itu. Hanya Dia, Allah yang menjadi manusia, yang mampu dan sanggup menyatakan itu, bahwa Dialah kebenaran. Jadi Allah datang menjadi manusia untuk menyatakan kasih-Nya yang bukan cuma teori, tapi dipraktikkan nyata dalam kehidupan manusia. Yang kedua, menyatakan kebenaran bagaimana manusia seharusnya hidup supaya boleh menjadi orang yang terkenal kepada Allah, supaya boleh sampai kepada Allah, menuju kepada Allah. Kita harus selalu meneladani Yesus yang adalah pernyataan kebenaran Allah di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Jadi hanya harus saudara mengerti, Yesus datang ke dunia seperti itu maksudnya, untuk menyatakan kebenaran. Karena di atas Bapak dikatakan tidak seorang pun pernah melihat Allah. Jadi pertama, Allah menjadi manusia supaya manusia bisa melihat kenyataan atau pernyataan Allah dalam diri Yesus. Apa yang ingin dinyatakan? Kasih-Nya, kebenaran. Dua hal yang penting sekali, yang mendasar, yang harus kita lihat di dalam Yesus. Mata kita selalu memandang kepada Yesus, pandang kasih, pandang kebenaran. Itulah yang harus menjadi tujuan hidup kita, yang harus kita kejar. Karena begitu Dia datang. Yang kedua, untuk apa Allah menjadi manusia? Kalau dalam bahasa asli, kata manusia di dalam Yohanes 1 ayat 14 itu menggunakan kata sa, artinya daging. Dalam bahasa Inggris terjemahannya begitu. Allah telah menjadi daging, flesh dalam bahasa Inggris. Apa maksudnya Allah menjadi daging? Mengapa Allah menjadi daging? Ini pertanyaan yang mendasar yang harus kita bisa jawab dengan benar. Allah menjadi daging artinya apa? Allah benar-benar mengambil kodrat manusia. Daging di sini mewakili kodrat manusia, sifat natur manusia. Jadi Allah dalam usahanya menyatakan dirinya kepada manusia dalam rangka mencari keselamatannya, Dia benar-benar menjadi manusia, menjadi daging. Dia enggak jadi manusia dewa. Ada teologi yang mengatakan Yesus itu bukan Allah, bukan manusia. Dia di tengah-tengah, manusia super, manusia khusus, manusia dengan kemampuan dewata. Tidak, saudara. Yesus datang manusia menjadi daging. Artinya apa? Artinya Dia benar-benar menjadi manusia sama seperti kita yang ada daging.
Supaya apa? Supaya dia hidup, mengalami hidup manusia. Dia menjadi daging, menjadi manusia seutuhnya. Dia merasakan lapar, dia merasakan sedih, dia merasakan capek, sama seperti manusia. Supaya apa? Supaya dia bisa menjadi wakil manusia, pengganti manusia, korban pengganti manusia. Harus menjadi daging. Kita baca di dalam Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging yang dikuasai dosa. Karena dosa, Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Manusia itu berdosa di hadapan Allah. Manusia terdiri dari darah dan daging. Dan manusia itu dikatakan harus menerima hukuman karena upah dosa itu adalah hukum. Dan yang harus dihukum itu adalah daging manusia. Nggak bisa diwakili oleh darah domba. Walaupun dalam perjanjian lama kita melihat tata ibadah umat Israel, korban menghapus dosa setiap tahun mereka harus bawa kambing. Tapi pada bagian yang lain kita melihat bahwa tidak mungkin darah domba itu bisa menghapus dosa. Yang dosa manusia kok yang dihukum domba? Manusia yang berdosa, manusia harus dihukum. Cuma masalahnya dikatakan manusia yang berdosa, daging itu yang harus dihukum. Tidak ada yang sempurna, tidak ada yang mampu melakukan hukum Tuhan. Artinya apa? Walaupun kita semua umat manusia di dunia ini dihukum, tetap masalah dosa tidak selesai. Karena kita adalah daging yang tidak sempurna. Kita adalah korban yang cacat. Dalam perjanjian lama dikatakan bahwa korban persembahan itu harus sempurna. Tidak ada boleh bulunya rontok atau istilahnya apa ya, pitak kalau orang bilang. Nggak boleh, sudah baik. Nggak boleh ada kulit yang ada penyakit kulit. Apalagi kalau cacat, tidak sampai lumpuh atau pincang, nggak boleh. Itu menggambarkan bahwa standar Allah itu begitu tinggi. Nah di Roma tadi dikatakan apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat karena daging, itu dilakukan Allah sendiri. Allah menjadi daging, dan daging itu harus daging yang sama dengan daging yang terdihukum. Jadi dia mengambil rupa manusia seutuhnya menjadi daging. Supaya apa? Supaya dia dapat memenuhi syarat untuk menjadi korban pengampun dosa. Itu yang pertama. Dia menjadi daging. Jadi nggak ada manusia setengah dewa atau hal-hal yang lain di luar apa yang Tuhan aja. Benar-benar manusia. Yesus Allah menjadi daging. Supaya apa? Dia bisa mewakili manusia yang adalah daging untuk dihukum. Dan untuk menerima hukuman itu dia menjadi daging dan menjadi manusia yang sempurna. Bedanya dengan kita apa? Di situ saja loh. Sebagai manusia dia sama seperti itu. Makanya dikatakan diberhentakan daging. Firman kok Allah itu menjadi daging. Ya sama seperti itu. Dia sakit, dia menderita, dia sedih, dia bersukacita, dia lelah, dia marah. Apalagi pernah katakan manusia selesai. Hanya satu yang membedakan, dia adalah manusia yang sempurna, yang tidak mengenal dosa. Sudah baca di dalam Ibrani atau 1
Ia tidak berbuat dosa. Yesus tidak berbuat dosa. Dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dia tidak berdosa. Dia tidak bersalah. Bahkan secara hukum manusia, pada saat itu hukum Romawi, di hadapan Pilatus terbukti Yesus tidak bersalah. Tidak satu pun orang yang bisa menunjukkan apa kesalahan Yesus. Bahkan para ahli Taurat, orang-orang Yahudi yang dengan begitu semangat meminta supaya Yesus dihukum mati di Yerusalem. Ketika Pilatus bertanya, apa kesalahannya yang layak atau setara sebanding dengan hukuman mati? Nah, tidak ada yang bisa jawab, saudara. Kenapa? Karena memang Yesus di dunia ini hidup, dia tidak berbuat dosa, dia berbuat kebaikan, dia menolong orang, dia menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberi makan orang kelaparan, menolong orang dalam angin ribut. Apa yang salah? Dia berbuat baik, tidak berbuat dosa. Ini yang menjadikan dia sebagai korban pengganti yang paling tepat. Dia daging yang sempurna sama seperti manusia, seutuhnya seperti manusia, dan dia adalah daging yang sempurna karena tidak bercacat, tidak ada dosa. Maka dia dapat mewakili kita untuk menerima murka Allah, menerima penghukuman Allah, seperti yang disampaikan tadi di dalam Roma. Kalau kita baca dalam Ibrani 4 ayat 15, dikatakan bagaimana penulis kitab Ibrani menggambarkan, membandingkan proses ibadah atau upacara tata cara pengampunan dosa pada umat Israel dalam perjanjian lama yang harus membawa korban. Tadi saya sudah katakan, imam besar membawa korban untuk menghapus dosa mereka dan menghapus dosa dirinya sendiri. Nah, di sini dikatakan bagaimana Yesus, kalau kita baca Ibrani 4 ayat yang ke-14 dan 15, saudara bisa lihat situ perikopnya Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya, perhatikan, bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi ini kembali mengatakan bahwa Allah, Tuhan itu benar-benar menjadi daging. Dikatakan oleh penulis Ibrani, imam besar itu dia adalah imam yang bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita sebagai manusia. Karena dia benar-benar manusia, dia benar-benar, dia mengalami semua apa yang menjadi kodrat manusia, termasuk apa yang menjadi kelemahan-kelemahan manusia. Dia tahu. Bedanya dikatakan dia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Makanya dia boleh atau layak menjadi persembahan, jadi korban yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itulah yang membuat kita manusia bisa diselamatkan. Itulah yang membuat kita manusia ini boleh menerima pengampunan dosa. Jadi pagi hari ini ada dua hal penting yang harus kita mengerti dan kita pahami. Mengapa Allah menjadi manusia? Saya harus kita saudara, tanamkan di dalam hati, dalam pikiran, dalam pemahaman saudara, sebaik-baiknya saudara bisa menjawab. Karena hal-hal itu yang banyak kali menjadi titik masuk serangan terhadap keimanan Kristen. Saya mau pastikan saudara-saudara mengerti, supaya saudara dapat
Mengapa Allah diturunkan? Pertama, mengapa? Supaya dia bisa menyatakan Allah kepada manusia. Karena tidak ada manusia yang pernah melihat Allah. Dia bisa menyatakan Allah kepada manusia. Aspek kealahan apa yang ingin dia nyatakan, yang dia tekankan dengan kehadiran Yesus? Ada dua. Pertama, apa? Kasih karunia-Nya. Yang kedua, kasih yang bukan hanya teori, tapi dibuktikan dalam praktek. Kebenaran yang mengacu kepada standar hidup yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang dia inginkan. Jadi pertama, Allah menjadi manusia untuk menyatakan dirinya kepada manusia, sebab tidak pernah ada manusia yang melihat. Yang kedua, mengapa kata Allah menjadi daging? Supaya apa? Supaya dia bisa menjadi manusia seutuhnya, manusia yang memiliki kodrat manusia. Makanya dikatakan daging. Tetapi bedanya, dia adalah daging atau manusia yang sempurna, sehingga dia bisa menjadi korban pengganti dosa. Dua hal ini saudara catat, saudara harus paham supaya iman saudara tidak mudah digoyahkan. Pada akhirnya banyak sekali pembelajaran seperti itu. Dia yang mencoba menentang atau membantah yang kita sebut dengan inkarnasi Allah menjadi manusia. Tapi kita harus tetap berpegang kepadanya. Walaupun hal ini sebenarnya sulit dimengerti, sulit dipahami. Mengapa Allah yang begitu tinggi mau menjadi manusia? Dan itulah yang membuat orang-orang menjadi begitu, mempunyai begitu banyak pendapat, teori, bahkan kemudian menjadi doktrin gak karu-karunya di luar. Kita harus bisa memiliki pengenalan pengetahuan yang teguh supaya kita bisa benar-benar hidup sesuai dengan iman Kristen dan ajaran Tuhan. Tidak ada yang bahwa Yesus itu bukan Allah. Yesus Allah yang menyatakan itu. Kita harus mengerti supaya kita bisa menjawab mengapa Allah dari manusia. Kita tidak mengerti. Kita kembali ke dalam Injil Yohanes. Kita akan baca mulai yang pertama. Pada mulanya firman itu bersama-sama, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu ada. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Orang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau bicara soal sulit, dimengerti, dipahami, memang. Buktinya apa? Rasul Yohanes mengacu kepada Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis datang memberitakan tentang terang itu kepada umat
kepunyaannya bangsa Israel. Apakah mereka bisa menerima? Apakah mereka bisa percaya yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis tentang terang itu, tentang Yesus? Tidak, saudara. Dengan jelas dikatakan, tetapi umat milik kepunyaannya menolak, tidak menerima. Karena mereka sulit memahami dan mengerti bahwa Allah menjadi manusia. Karena konsep berpikir mereka Allah itu mulia dan tak terapi. Karena mereka mengalami dalam sejarah mereka, kalau mau ketemu Allah di Bukit Sinai itu dikatakan mereka harus 7 hari dalam persiapan. Nggak bisa dekat-dekat. Dekat batas ketentuan mereka mati. Allah yang begitu dahsyat, luar biasa, begitu di luar kemampuan manusia itu mengerti dan memahami, menjadi manusia. Tidak bisa, mereka tidak percaya. Tetapi dikatakan jelas ini, tetapi setiap orang yang percaya, semua orang yang menerimanya. Siapa yang menerimanya? Di bagian yang ke 12 bagian C, yaitu mereka yang percaya dalam apa? Itulah karunia Tuhan bagi semua orang yang menerimanya, yaitu yang percaya kepada apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, walaupun itu melampaui pemahaman manusia. Dikatakan, tapi semua orang yang menerimanya, yang percaya, diberi kuasa untuk menjadi anak. Saya sudah berkata berulang kali berkata, kalau kita menanggapi pengajaran firman Tuhan, doktrin Alkitab yang dikatakan oleh firman Tuhan, diajarkan kepada kita oleh firman Tuhan ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab. Kalau kita mengambil mendekatinya dengan usaha untuk mengerti, kita nggak akan berhasil. Di sini dijelaskan oleh firman Tuhan, tetapi setiap orang yang menerimanya, yaitu yang percaya, diberi kuasa, diberi kemampuan, diberi pemahaman. Jadi kita harus percaya dulu, menerima dulu, baru diberi kuasa. Karena kalau saya mendekatnya dengan mencoba, dengan kemampuan, dengan daya upaya manusia untuk memahami, mengerti itu, nggak akan pernah bisa. Dan firman Tuhan sudah mengatakan dengan jelas, paling tepat untuk kita menanggapi ajaran firman Tuhan yang benar itu adalah percaya, menerimanya, percaya. Baru setelah itu di dalam hati Allah bekerja dalam kuasa, memberi kuasa supaya kita boleh menjadi anak-anak. Kuasa menjadi anak-anak Allah artinya apa? Kita boleh memahami Yesus disebut anak-anak Allah. Kita menjadi anak-anak Allah. Artinya apa? Kita bisa memahami atau mengerti apa yang dimaksudkan. Karena kita menjadi sewarga, sekodra, yaitu sama-sama diberi kuasa untuk menjadi anak Allah. Baru kita bisa mengerti dan memahami apa yang diajarkan oleh Tuhan. Makanya tidak heran karena orang yang makin pintar, makin banyak pengetahuan dan terbiasa dengan kemampuan berpikir, menganalisa secara logika, itu justru malah gagal untuk bisa percaya dan menerima ajaran firman Tuhan. Makanya kita sering dengar ajaran yang aneh-aneh itu, yang ngajar bukan orang yang bodoh, saudara. Justru yang gelarnya doktor teologi, mengerti
firman Tuhan secara roh. Pagi hari ini dua hal penting yang saya sampaikan tadi. Mengapa Allah menerima? Saya harap saudara mempercayai, saudara menerima, saudara mengimaninya, maka saudara akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Saudara akan memahami, saudara akan mengerti. Di dalam hati saudara yakin, teguh, dan tak tergoncang. Apapun yang terjadi, saudara tetap yakin dan percaya Allah menjadi manusia di dalam Yesus untuk menyelamatkan kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Bapak. Firman Tuhan cukup jelas. Sekarang kita bangkit berdiri. Kita akan merespon firman Allah dengan menyembah dan mengagumi. Karena begitu Allah cinta dunia, diberikannya anaknya yang tunggal, supaya siapa yang percaya tidak binasa, melainkan mendapat hidupnya. Karena begitu Allah cinta dunia, hingga diberikannya anaknya yang tunggal, supaya yang percaya jangan binasa, melainkan hidup. Anak begitu lama cinta, begitu manusia di dunia mau berkorban untuk kita?
Haleluya. Haleluya. Terima kasih.